Malam itu, suami saya melempar sebuah map coklat ke atas meja makan, tepat di depan wajah saya. Isinya sebuah surat gugatan cerai. Di belakangnya, ibu mertua dan adik iparnya berdiri dengan dagu terangkat seolah baru memenangkan sebuah perang besar. Reza tersenyum sinis, katanya, tanda tangani, kamu punya waktu 3 hari untuk angkat kaki dari rumah ini. Mereka pikir mereka sedang mengusir seorang perempuan miskin tanpa masa depan. Mereka pikir saya akan menangis dan memohon. Yang mereka tidak tahu, rumah mewah tempat mereka berdiri malam itu. Seluruh perusahaan tempat Reza duduk sebagai direktur. Semuanya berdiri di atas satu nama. Nama saya. Malam itu juga, saya hanya diam. Saya tersenyum, lalu saya menandatangani surat itu tanpa membaca ulang. Karena besok pagi, dengan satu panggilan telepon, saya akan mematikan seluruh aliran darah kerajaan kecil yang selama ini mereka kira milik mereka. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal kita. Sebelum cerita ini dimulai, tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menyimak malam ini. Dan tetaplah sampai akhir, karena di cerita ini kalian akan menyaksikan bagaimana sebuah istana yang dibangun di atas penghinaan runtuh dalam waktu 7 hari oleh tangan perempuan yang paling mereka remehkan. Nama saya Anindya, usia saya 34 tahun. Saya seorang notaris, sekaligus pemilik tunggal sebuah grup properti yang saya bangun diam-diam sejak sebelum menikah. Tapi selama 6 tahun terakhir, tidak ada satu orang pun di rumah ini yang tahu itu. Di rumah ini, saya hanyalah Anindya, menantu yang katanya tidak punya apa-apa. Saya menikah dengan Reza 6 tahun lalu. Waktu itu, saya memilih untuk menyembunyikan siapa saya sebenarnya. Saya ingin dicintai sebagai perempuan biasa, bukan sebagai dompet berjalan. Saya bahkan menempatkan Reza sebagai direktur di salah satu anak perusahaan saya. Semua orang mengira dia yang membiayai hidup kami. Padahal gaji, rumah, mobil, semuanya berasal dari perusahaan yang aktanya tersimpan atas nama saya di sebuah lemari besi yang tidak pernah mereka buka. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan, tapi selama 6 tahun saya memilih merendahkan diri demi satu kata yang dulu saya percaya. Keluarga, rumah kami berada di kawasan Pondok Indah, sebuah rumah 2 lantai dengan taman depan yang luas, tapi kehangatan di dalamnya sudah lama mati. Ibu mertua saya, Bu Hartati, 62 tahun, adalah perempuan yang mengukur nilai seseorang dari saldo rekeningnya. Sejak hari pertama, ia memandang saya seolah saya membawa sial ke dalam keluarganya. Adik ipar saya, Faniat, 29 tahun, adalah anak kesayangan Bu Hartati. Cantik, manja, dan pandai memainkan air mata. Ia selalu tahu cara membuat saya terlihat bersalah di mata semua orang. Dan Reza, suami saya, 37 tahun, adalah lelaki yang lama-lama saya sadari tidak pernah benar-benar mencintai saya. Ia mencintai kenyamanan yang saya berikan, tanpa pernah bertanya dari mana kenyamanan itu datang. Selama 6 tahun, saya bangun paling pagi dan tidur paling akhir. Saya menyiapkan sarapan, mengurus rumah, menjamu tamu-tamu bisnis Reza, sambil diam-diam menjalankan grup usaha saya dari sebuah ruang kerja kecil di lantai atas. Kehidupan saya terbelah menjadi 2. Di siang hari, saya adalah menantu yang mengurus dapur, mencuci piring, dan menundukkan kepala. Tapi di malam hari, saat semua orang tertidur, saya duduk di depan laptop. Saya menandatangani kontrak bernilai miliaran. Saya memimpin rapat lewat panggilan video dengan para direktur yang bahkan tidak pernah tahu wajah asli saya. Tidak ada satupun karyawan saya yang tahu bahwa pemilik perusahaan mereka adalah seorang perempuan yang setiap pagi mengelap meja untuk keluarga yang menghinanya. Saya menjaga rahasia itu dengan sangat rapat. Karena saya percaya cinta yang tulus tidak perlu dibeli dengan kekuasaan. Betapa naifnya saya waktu itu. Setiap kali Bu Hartati merasa bosan, ia akan berkata bahwa Reza salah memilih istri, bahwa seharusnya anaknya menikahi perempuan dari keluarga terhormat, bukan perempuan yang katanya entah datang dari mana. Yang paling menyakitkan, semua kemewahan yang mereka nikmati sebenarnya dibayar oleh saya. Tas,
Tas mahal, Fania, arisan bulanan Bu Hartati, liburan keluarga ke luar negeri, semuanya keluar dari rekening yang saya isi diam-diam. Semuanya melalui gaji Reza, yang sebenarnya berasal dari perusahaan saya sendiri. Suatu hari, Fania meminta saya membelikannya sebuah tas seharga puluhan juta. Saat saya berkata bahwa mungkin sebaiknya ia menabung sendiri, Bu Hartati langsung marah. Katanya, kamu ini pelit sekali, uang suamimu kan banyak. Masa untuk adik iparmu saja tidak mau? Saya hanya diam karena mereka tidak pernah tahu uang yang mereka sebut sebagai uang Reza sesungguhnya adalah keringat saya sendiri. Mereka menyebut saya beban. Mereka menyebut saya pembawa sial. Padahal setiap suap nasi yang mereka makan, setiap lantai marmer yang mereka injak, semuanya berdiri di atas kerja keras perempuan yang mereka hina setiap hari. Saya menelan semuanya. Bukan karena saya lemah, tapi karena saya masih percaya suatu hari cinta bisa mengubah hati orang. Saya salah. Ternyata yang mereka butuhkan bukan cinta. Yang mereka butuhkan hanya seseorang untuk diinjak. Saya masih ingat awal pernikahan kami. Dulu Reza adalah lelaki yang sederhana. Ia bekerja sebagai staf biasa di sebuah kantor kecil. Saya bertemu dengannya di sebuah acara dan ia tidak tahu siapa saya sebenarnya. Saya jatuh cinta justru karena ia tidak tahu. Ia memperlakukan saya sebagai perempuan biasa dan untuk pertama kalinya saya merasa dicintai bukan karena harta saya. Setelah menikah, saya diam-diam menempatkannya sebagai direktur di salah satu anak perusahaan saya. Saya ingin ia merasa berharga. Saya ingin ia merasa menjadi lelaki yang menafkahi keluarganya. Saya tidak pernah menyangka kebaikan itu justru menjadi racun. Semakin tinggi kursi yang saya berikan, semakin ia lupa dari mana kursi itu datang. Bu Hartati pindah ke rumah kami setahun setelah menikah. Katanya, ia kesepian, lalu Fania menyusul, dan sejak saat itu, rumah saya perlahan berubah menjadi wilayah kekuasaan mereka. Retakan pertama yang benar-benar dalam terjadi 6 bulan sebelum malam surat gugatan itu. Sore itu, saya pulang lebih awal dari sebuah pertemuan bisnis. Saya melihat Fania keluar dari kamar kerja Reza sambil tertawa kecil, membawa setumpuk dokumen. Ia terkejut melihat saya, lalu senyumnya berubah menjadi ejekan. Katanya, Mbak Anindya sudah pulang. Kirain masih sibuk jadi ibu rumah tangga. Saya tidak menjawab. Saya hanya tersenyum dan berlalu. Tapi malam itu, saat Reza dan Fania sedang keluar, saya masuk ke kamar kerja Reza. Di atas mejanya ada map-map baru yang tidak pernah ia perlihatkan kepada saya. Saya membukanya perlahan. Isinya membuat dada saya sesak. Ada draft pengalihan aset, ada perhitungan nilai rumah, mobil, dan seluruh harta keluarga. Ada catatan tangan yang menghitung berapa banyak yang bisa mereka dapatkan setelah saya diusir. Sebagai seorang notaris, saya langsung mengenali apa yang sedang mereka rencanakan. Ini bukan sekedar pengalihan pajak, ini adalah upaya sistematis untuk merampas segalanya dari saya, lalu membuang saya tanpa apa-apa. Saya memotret setiap lembar dokumen itu dengan tangan yang tenang. Lalu saya mengembalikan map-map itu persis seperti semula, seolah tidak pernah ada yang menyentuhnya. Malam itu saya menyadari satu hal, profesi yang selama ini saya sembunyikan, keahlian yang mereka kira tidak saya miliki, justru akan menjadi senjata paling mematikan untuk melawan mereka. Mereka bermain di lapangan yang tanpa mereka sadari adalah keahlian saya sendiri. Sejak hari itu, saya mulai merasa ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan. Sesuatu yang sengaja disembunyikan dari saya. Minggu berikutnya, Bu Hartati mengadakan arisan besar di rumah. Puluhan perempuan dari kalangan atas datang dan malam itu, Bu Hartati memutuskan menjadikan saya bahan tontonan. Di depan semua tamu, ia memanggil saya. Katanya, Anindya, kemarin tunjukkan pada ibu-ibu ini bagaimana menantu yang benar melayani mertuanya. Saya berjalan mendekat sambil membawa nampan. Bu Hartati mengambil segelas air, lalu sengaja menumpahkannya ke lantai. Ia berkata, bersihkan, biar ibu-ibu di sini tahu, di keluarga kami, menantu tahu tempatnya. Ruangan itu hening, beberapa tamu menunduk, tidak tega. Saya berlutut membersihkan lantai, sementara puluhan pasang mata menatap saya. Fania menambahi, untung Mbak Anindya rajin ya, Bu. Kalau tidak, kasihan.
kakak saya menikahi perempuan yang tidak bisa apa-apa. Salah satu tamu perempuan bernama Bu Ratih tampak tidak nyaman. Ia berkata pelan, "Sudahlah, Bu Hartati." Kasihan menantunya, tapi Bu Hartati hanya tertawa. Saya bangkit, meletakkan lap itu, dan tersenyum tipis. Saya berkata, "Baik, Bu." Lalu saya kembali ke dapur, tapi di dalam dapur saya menatap tangan saya sendiri. Tangan yang membangun sebuah kerajaan bisnis, tangan yang malam itu harus mengelap lantai di rumah saya sendiri. Malam itu saya tidak marah, saya hanya merasa dingin, dan di kedinginan itu sebuah keputusan mulai mengeras di dalam diri saya. Yang mereka tidak tahu, seorang notaris terlatih untuk mencium bau dokumen palsu dari jarak paling jauh sekalipun. Sebulan setelahnya, sikap Reza berubah. Ia mulai sering pulang larut. Ia mulai menuntut agar rumah dan seluruh aset atas nama keluarga dialihkan ke dalam satu badan usaha baru. Katanya, demi kemudahan pajak, saya hanya mengangguk pelan. Saya berkata, akan mempertimbangkannya. Di dalam hati, saya sudah tahu, ini bukan soal pajak. Ini soal seseorang yang ingin mengambil sesuatu yang ia kira milik saya. Malam itu, di ruang kerja saya di lantai atas, saya membuka laptop. Saya mulai menyiapkan sesuatu yang tidak akan pernah mereka duga. Beberapa hari kemudian, di sebuah makan malam keluarga, Reza mengangkat topik itu di depan semua orang. Ia berkata dengan nada yang seolah-olah masuk akal. "Anindya, aku sudah bicara dengan pengacara. Sebaiknya semua aset keluarga kita satukan atas namaku saja, biar pengelolaannya lebih mudah." Bu Hartati langsung menyahut, "Betul itu. Lagi pula, mana ada perempuan yang mengurus harta? Itu tugas suami." Fania tersenyum manis. "Iya, Mbak, percaya saja sama Reza. Dia kan kepala keluarga." Saya meletakkan sendok saya perlahan. Saya menatap ketiganya satu persatu. Saya bertanya dengan tenang, "Kenapa harus buru-buru? Toh selama ini tidak ada masalah." Wajah Reza mengeras sesaat, lalu ia memaksakan senyum. "Tidak ada yang buru-buru. Aku hanya ingin semuanya rapi." Saya mengangguk pelan. Saya berkata, "Saya pikirkan dulu ya." Di dalam hati, saya sudah tahu persis apa yang mereka rencanakan. Mereka ingin menguras saya sampai kering, lalu membuang saya seperti kulit buah yang sudah tidak berisi. Malam itu, saya membuka lemari besi saya memeriksa setiap dokumen kepemilikan. Semuanya masih aman atas nama saya, dan saya tersenyum. Karena kunci dari kerajaan yang mereka incar itu, sejak awal tidak pernah ada di tangan mereka. Insiden berikutnya terjadi di hari ulang tahun saya. Selama 6 tahun menikah, Reza belum pernah sekalipun benar-benar merayakannya. Tahun ini, saya berharap ada yang berubah. Harapan yang sederhana dan bodoh. Pagi itu, saya menyiapkan sarapan untuk semua orang. Saya berpakaian sedikit lebih rapi dari biasanya. Saya menunggu Bu Hartati turun melihat meja makan, lalu berkata dengan nada dingin, "Sarapannya cuman begini. Fania kan mau ada acara arisan penting siang ini." Fania menyusul, melirik saya dari atas ke bawah. Katanya, "Mbak pakai baju bagus segala. Memangnya mau kemana? Bukannya tempat Mbak ya di dapur." Reza masuknya sibuk dengan ponselnya. Ia bahkan tidak menatap saya. Ia hanya berkata, "Nanti siang aku ada meeting. Jangan tunggu makan malam." Tidak ada satupun dari mereka yang ingat hari itu adalah hari ulang tahun saya. Atau mungkin mereka ingat, tapi memilih untuk pura-pura lupa. Sore harinya, sebuah amplop tergeletak di meja saya. Dari Reza, saya membukanya dengan jantung berdebar. Di dalamnya bukan hadiah. Di dalamnya ada draft surat kuasa, sebuah dokumen yang jika saya tanda tangani akan mengalihkan seluruh hak atas rumah dan aset keluarga ke tangan Reza seorang. Di bawahnya ada catatan kecil dengan tulisan tangan Fania. "Tanda tangan di sini ya, biar semuanya lebih rapi." Saya duduk diam untuk waktu yang lama. Saya tidak menangis, saya hanya merasa dingin. Sedingin cara mereka memperlakukan saya di hari yang seharusnya menjadi hari saya. Dan di saat itulah saya benar-benar mengerti, bagi mereka, kebaikan saya selama ini bukan sesuatu yang layak dihargai. Kebaikan saya hanya dianggap kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Saya melipat surat kuasa itu, saya menyimpannya bukan untuk ditandatangani, tapi sebagai barang bukti pertama. Menurut kalian, di posisi saya, masih pantaskah seorang perempuan bertahan? Malam itu, saya mulai bekerja. Saya menghubungi Pak Dharma, pengacara pribadi saya yang sudah bekerja untuk grup usaha saya selama 10 tahun. Orang yang keberadaannya tidak diketahui
sekali satupun anggota keluarga Reza. Saya meminta ia menyiapkan seluruh dokumen kepemilikan, akta perusahaan, sertifikat rumah, rekening koran, semuanya. Saya ingin semua rapih karena saya tahu badai sebentar lagi datang. Yang saya tidak duga, badai itu datang jauh lebih cepat dari perkiraan saya. 3 hari kemudian, saya mendapati sesuatu yang jauh lebih menyakitkan daripada surat kuasa manapun. Malam itu, Reza lupa mengunci ponselnya di meja. Ada satu pesan yang masuk dan namanya membuat dada saya sesak. Pesan itu dari Fania, adik iparnya sendiri. Isinya, sayang, kapan kamu ceraikan dia? Aku capek pura-pura jadi adik ipar terus. Tangan saya dingin. Dunia seolah berhenti berputar. Perempuan yang selama 6 tahun memanggil saya Mbak, yang makan di meja yang saya siapkan, ternyata adalah perempuan yang tidur dengan suami saya. Fania bukan adik kandung Reza. Ia adik angkat yang dibawa Bu Hartati sejak kecil. Dan selama ini, di bawah atap yang sama, mereka menjalin hubungan di belakang saya. Saya membaca pesan-pesan lain, ada foto, ada rencana, ada kalimat Reza yang berbunyi, sabar, setelah semua aset pindah ke aku, kita usir dia. Rumah ini jadi milik kita berdua. Saya berdiri di dapur yang gelap itu sendirian sambil menggenggam ponsel yang bukan milik saya. Dan untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, saya tidak merasa sedih. Saya merasa bebas karena sekarang saya tahu persis siapa mereka dan saya tahu persis apa yang harus saya lakukan. Yang mereka lupa, mereka sedang bermain api di dalam rumah yang setiap batu batanya dibeli dengan uang saya. Kalian yang sedang menyimak cerita ini, coba bayangkan berada di posisi saya. Menemukan bahwa suami dan adik ipar yang tinggal seatap sudah mengkhianati kalian sekian lama, tuliskan di kolom komentar apa yang akan kalian lakukan jika berada di posisi saya malam itu. Bagi saya, jawabannya sederhana. Saya tidak akan berteriak, saya tidak akan menangis di depan mereka. Saya akan membiarkan mereka merasa menang, tepat sampai detik terakhir. Sebelum semuanya runtuh, keesokan harinya, saya tidak berubah sedikit pun di depan mereka. Saya tetap menyiapkan sarapan, saya tetap tersenyum, saya tetap memanggil Fania dengan lembut. Tapi di dalam diri saya, sebuah mesin sudah mulai berjalan. Saya menyalin seluruh isi ponsel Reza malam itu. Setiap pesan, setiap foto, setiap catatan keuangan yang ia kira aman, semuanya saya simpan di tempat yang tidak akan pernah mereka temukan. Lalu saya menelepon Pak Dharma. Saya memintanya melakukan satu hal, menyiapkan proses pengalihan diam-diam, bukan mengalihkan aset kepada Reza. Sebaliknya, menarik kembali setiap kendali yang selama ini saya biarkan Reza pegang atas nama kepercayaan. Reza adalah direktur di anak perusahaan saya. Ia menikmati mobil dinas, kartu perusahaan, rumah dinas, semua fasilitas itu bisa dicabut dalam semalam dengan satu surat keputusan yang ditandatangani oleh pemilik, yaitu saya. Tapi saya belum melakukannya. Belum, saya ingin mereka menunjukkan wajah asli mereka sepenuhnya terlebih dahulu. Saya ingin mereka sendiri yang menggali lubang tempat mereka akan jatuh. Dan mereka melakukannya dengan senang hati. 2 hari kemudian, Fania mendatangi saya di dapur. Kali ini tanpa senyum manisnya yang biasa. Ia meletakkan draft surat kuasa itu di atas meja di sebelah panci yang sedang saya cuci. Katanya, Mbak, Reza butuh tanda tangan Mbak di sini. Sekarang, nadanya sudah tidak lagi berpura-pura sopan. Saya mengelap tangan saya perlahan. Saya berkata, saya perlu membacanya dulu. Fania, ia tersenyum sinis. Untuk apa dibaca? Toh, Mbak juga tidak mengerti soal begituan. Tanda tangan saja, saya menatapnya. Saya berkata dengan tenang. Justru karena saya mengerti, saya perlu membacanya. Wajah Fania mengeras. Ia berkata dengan suara rendah, dengar ya, Mbak, di rumah ini, Mbak bukan siapa-siapa. Kalau Mbak tidak menandatangani ini baik-baik, Mbak akan diusir dengan cara yang tidak baik-baik. Mengerti? Saya tidak menjawab, saya hanya melipat kembali surat itu dan mengembalikannya kepadanya. Saya berkata, sampaikan pada Reza, saya belum siap menandatangani apapun. Malam itu, Reza masuk ke kamar dengan wajah merah. Ia membanting pintu. Katanya, kenapa kamu mempersulit? Tanda tangani saja surat itu. Ini demi keluarga, demi keluarga. Kata itu, kata yang selama 6 tahun mereka gunakan untuk membungkam saya. Kata yang mereka pakai sebagai rantai. Saya menatap Reza, saya berkata pelan. Kalau ini demi keluarga, kenapa aku merasa seperti sedang ditipu? Reza terdiam sesaat. Lalu ia berkata dengan dingin, terserah kamu, tapi ingat,
tanpa aku. Kamu bukan apa-apa. Ia keluar. Saya duduk sendirian di tepi ranjang dan saya tersenyum karena ia baru saja mengucapkan kalimat yang paling salah dalam hidupnya. Yang mereka lupa, selama ini justru merekalah yang bukan apa-apa tanpa saya. Seminggu berikutnya, tekanan di rumah semakin menjadi. Bu Hartati mulai terang-terangan menghina saya di depan tamu. Suatu sore, saat beberapa istri rekan bisnis datang, ia berkata sambil tertawa, "Menantu saya ini memang tidak punya latar belakang. Untung anak saya mau menerima perempuan seperti dia." Para tamu itu tersenyum canggung. Saya berdiri di sudut ruangan, membawa nampan berisi teh seperti seorang pembantu di rumah saya sendiri. Salah satu tamu, seorang perempuan bernama Bu Rati, menatap saya dengan iba. Ia sempat berbisik, "Sabar ya, Bu." Hanya itu, tapi tatapan itu saya simpan. Fania menambahi dengan nada manis yang menusuk. "Iya, Mbak Anindya beruntung banget bisa tinggal di rumah sebagus ini. Coba bayangkan, kalau harus balik ke tempat asalnya." Saya meletakkan nampan itu perlahan. Saya tersenyum. Saya berkata, "Iya, Bu, saya memang sangat beruntung." Lalu saya kembali ke dapur. Di dapur, saya membuka ponsel. Saya menatap satu tombol di layar. Satu tombol yang bisa menghentikan seluruh gaji dan fasilitas Reza dalam sekejap. Saya belum menekannya, tapi sebentar lagi, malam itu, saya menelpon Pak Dharma sekali lagi. Saya berkata, "Mulai siapkan semuanya. Sebentar lagi waktunya." Keesokan harinya, terjadi sesuatu yang hampir membuat saya kehilangan kesabaran lebih cepat dari rencana. Saya sedang menjalankan rapat penting melalui panggilan video di ruang kerja saya, dengan pintu terkunci. Rapat itu menentukan kontrak senilai puluhan miliar. Tiba-tiba, Fania menggedor pintu dengan keras. Ia berteriak, "Mbak, buka pintunya." "Ngapain sih ngumpet-ngumpet di kamar? Terus, Ibu butuh bantuan di dapur." Saya terpaksa mematikan kamera. Saya membuka pintu. Fania berdiri di sana dengan tangan bersedekap. Katanya, "Mbak ini aneh ya, kerjaan cuma di rumah, tapi sok sibuk terus di kamar. Ibu sampai capek nungguin Mbak." Di dalam ruangan, para direktur perusahaan saya masih menunggu di layar, dan di depan pintu, adik ipar saya memarahi saya. Seolah saya seorang pembantu yang malas. Saya menahan diri. Saya berkata, "Iya, Fania, sebentar lagi saya turun." Saya menutup pintu, kembali ke rapat, dan menyelesaikan kontrak puluhan miliar itu dengan tenang. Lalu saya turun ke dapur dan mencuci piring seperti biasa. Malam itu, saya menatap wajah saya di cermin dan saya berjanji pada diri sendiri, ini adalah hari-hari terakhir saya menundukkan kepala. Insiden yang membuat saya benar-benar berhenti bersabar terjadi 3 hari kemudian. Sore itu, saya sedang tidak enak badan. Kepala saya pusing, tubuh saya demam. Saya berbaring sebentar di kamar. Bu Hartati mengetuk pintu dengan keras. Ia masuk tanpa menunggu jawaban. Katanya, "Kamu ini kenapa malas-malasan? Fania mau ada acara penting nanti malam. Kamu harus siapkan makan malam untuk 20 tamu." Saya berkata pelan bahwa saya sedang demam, bahwa mungkin saya perlu istirahat. Bu Hartati menatap saya dengan jijik. Katanya, "Demam sedikit saja sudah banyak alasan. Perempuan seperti kamu memang tidak berguna. Kalau tidak bisa mengurus rumah, untuk apa kamu ada di sini?" Fania berdiri di belakangnya. Tersenyum puas, ia berkata, "Bu, sudahlah. Mbak Anindya kan memang begitu. Untung sebentar lagi semuanya beres." Saya menatap mereka berdua. Di ambang pintu, Reza berdiri menyaksikan semuanya. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk membela saya. Ia hanya menunduk, lalu berbalik pergi, seolah saya tidak layak untuk diperjuangkan. Kalian tahu apa yang paling menyakitkan? Bukan hinaan ibu mertua, bukan pengkhianatan adik ipar, tapi punggung suami yang berbalik pergi saat istrinya diinjak-injak di depan matanya. Saya bangkit dari tempat tidur. Saya menyiapkan makan malam untuk 20 tamu. Dengan tubuh demam, saya memasak, menata meja, dan melayani mereka satu persatu. Tapi malam itu, saat semua orang tertawa di ruang makan, saya berdiri di dapur, membuka ponsel saya, dan menekan tombol yang selama ini saya tahan. Satu tombol, dan gaji Reza sebagai direktur dihentikan, kartu perusahaannya diblokir.
Mobil dinasnya dijadwalkan untuk ditarik. Dunia kecil mereka mulai runtuh satu persatu tanpa mereka sadari. Mereka masih tertawa di ruang sebelah. Mereka tidak tahu malam itu adalah malam terakhir mereka tertawa, tapi malam itu belum berakhir. Setelah para tamu pulang, Bu Hartati memanggil saya ke ruang tengah. Ia sudah tahu dari Fania bahwa saya menolak menandatangani surat kuasa. Ia berdiri di depan saya, matanya menyala, penuh kebencian. Katanya, kamu pikir kamu siapa? Berani menolak permintaan anak saya. Saya berkata pelan, saya hanya belum siap. Bu Hartati mendekat. Ia menunjuk wajah saya dengan jarinya. Katanya, dengar ya, kamu itu tidak punya apa-apa waktu masuk ke keluarga ini. Kamu hanya perempuan beruntung yang berhasil menjerat anak saya. Sekarang, kalau kami suruh kamu pergi, kamu pergi. Di luar, hujan mulai turun deras. Bu Hartati membuka pintu depan. Ia berkata, Sana, kalau kamu masih keras kepala, tidur di luar sana malam ini. Biar kamu tahu rasanya jadi perempuan tidak berguna. Reza berdiri di tangga, Fania berdiri di sampingnya. Tidak ada satupun dari mereka yang membela saya. Reza hanya menunduk, lalu naik ke kamar, meninggalkan istrinya di depan pintu yang terbuka. Di tengah guyuran hujan, saya berdiri di ambang pintu, menatap hujan. Saya bisa saja melawan malam itu. Saya bisa saja mengungkap semuanya saat itu juga. Tapi saya memilih diam. Saya mengambil payung dan saya berjalan keluar. Bukan karena mereka mengusir saya, tapi karena saya sendiri yang memutuskan malam itu bahwa saya sudah selesai memberi mereka kesempatan. Saya menginap di sebuah hotel malam itu. Dan di kamar hotel itu, sambil menatap kota dari jendela, saya menyelesaikan rencana terakhir saya. Saya menghubungi Pak Dharma satu kali lagi, memastikan setiap dokumen sudah pada tempatnya. Yang mereka kira sebagai kemenangan sebenarnya adalah tanda mereka telah melewati batas terakhir. Keesokan paginya, telepon Reza mulai berdering tanpa henti. Kartu kreditnya ditolak di mana-mana. Rekening perusahaan yang biasa ia gunakan tiba-tiba dibekukan. Ia menelepon kantor dengan panik dan mendapat jawaban yang membuatnya pucat bahwa seluruh kewenangannya sebagai direktur telah dicabut atas perintah pemilik. Reza berteriak di telepon. Ia menuntut bertemu dengan pemilik perusahaan. Ia berkata bahwa ini pasti kesalahan, bahwa dialah yang menjalankan perusahaan itu selama bertahun-tahun. Dari dapur, saya mendengar semuanya sambil menyeduh kopi. Saya tidak berkata apa-apa. Bu Hartati bertanya dengan cemas. Ada apa, Nak? Kenapa wajahmu pucat begitu? Reza menjawab dengan suara bergetar. Ada yang mengambil alih perusahaan. Semua akses saya diblokir. Saya bahkan tidak bisa masuk ke gedung kantor sendiri. Fania mulai gelisah. Rencana mereka untuk mengambil aset saya bergantung sepenuhnya pada posisi Reza. Dan posisi itu baru saja lenyap dalam semalam. Hari itu, saya hanya mengamati. Saya melihat kepanikan merayap di wajah mereka satu persatu. Dan saya menikmati ketenangan yang selama bertahun-tahun tidak pernah saya rasakan. Yang mereka masih belum tahu, ini baru permulaan. Malam itu, Reza pulang dengan wajah kusut. Ia langsung menuju kamar kerja, membanting pintu. Saya mendengarnya menelepon banyak orang, memohon, mengancam, mencari tahu siapa yang berada di balik semua ini. Ia tidak pernah sekalipun mencurigai saya, karena di matanya saya hanyalah Anindya, menantu yang tidak punya apa-apa. Beberapa hari kemudian, keadaan keuangan mereka semakin memburuk. Tanpa gaji Reza, tanpa fasilitas perusahaan, mereka mulai kesulitan membayar tagihan-tagihan yang selama ini saya tanggung diam-diam. Bu Hartati mulai menjual perhiasannya, Fania mulai mengeluh setiap hari, dan Reza di bawah tekanan menjadi semakin kasar. Saat itulah mereka memutuskan untuk mempercepat rencana mereka. Mereka pikir jika mereka bisa segera menceraikan saya dan mengambil aset atas nama keluarga, mereka bisa menyelamatkan diri. Mereka tidak tahu, aset yang mereka incar itu tidak pernah menjadi milik mereka sejak awal. Dan begitulah kita kembali ke malam itu. Malam ketika Reza melempar surat gugatan cerai ke atas meja makan di depan wajah saya. Malam ketika ibu mertua dan adik iparnya berdiri di belakangnya dengan dagu terangkat mengira mereka baru saja memenangkan segalanya. Tanda tangani, kata Reza dengan sombong. Kamu punya 3 hari untuk angkat kaki dari rumah ini. Setelah cerai, semua aset atas nama keluarga jadi milik kami. Bu Hartati menyahut dengan puas.
Akhirnya, kami akan kembalikan rumah ini pada orang yang pantas. Kamu pergilah dari kehidupan anak saya. Fania berdiri paling depan, tersenyum penuh kemenangan. Ia berkata, maaf ya, Mbak, tapi mulai sekarang, Reza jadi milikku. Saya menatap ketiganya satu persatu, lalu saya melakukan sesuatu yang membuat senyum mereka membeku. Saya tersenyum. Saya mengambil penak dan saya menandatangani surat gugatan cerai itu tanpa ragu sedikit pun. Mereka terkejut. Mereka mengira saya akan menangis, mengira saya akan berlutut memohon, tapi saya justru menandatanganinya dengan tenang, seolah itu adalah hadiah yang sudah lama saya tunggu. Saya berdiri, saya berkata dengan suara yang sangat jernih, terima kasih. Kalian baru saja membebaskan saya dari beban yang paling tidak berguna dalam hidup saya. Reza mengernyit, bingung dengan ketenangan saya. Bu Hartati mulai merasa ada yang tidak beres. Saya melanjutkan, tapi sebelum saya pergi, ada satu hal yang harus kalian tahu. Rumah ini, mobil di garasi itu, perusahaan tempat Reza selama ini duduk sebagai direktur, semuanya berdiri di atas satu nama. Saya berhenti sejenak, saya menatap mata Reza. Nama saya, ruangan itu menjadi sunyi. Fania tertawa gugup, katanya, Mbak jangan mengada-ada. Mana mungkin perempuan seperti Mbak punya semua ini? Saat itulah pintu rumah terbuka. Pak Dharma masuk membawa sebuah koper dokumen. Di belakangnya, 2 orang notaris dan seorang petugas dari kantor pertanahan. Pak Dharma meletakkan dokumen-dokumen itu di atas meja. Tepat di sebelah surat gugatan cerai, akta perusahaan, sertifikat rumah, rekening koran, semuanya hitam di atas putih atas nama Anindya. Wajah Reza berubah pucat. Ia meraih salah satu dokumen dengan tangan gemetar. Ia membacanya sekali, 2 kali, 3 kali, dan setiap kali dunianya runtuh sedikit demi sedikit. Ia mencoba mencari celah, katanya, ini pasti palsu. Kamu memalsukan dokumen ini. Suaranya bergetar, penuh keputusasaan. Pak Dharma melangkah maju. Ia berkata dengan tenang, silakan hubungi kantor pertanahan dan notaris manapun yang Bapak percaya. Semua dokumen ini asli, terdaftar resmi, dan sudah ada jauh sebelum pernikahan Bapak. Reza terdiam. Ia tahu Pak Dharma tidak berbohong. Ia tahu seorang notaris tidak akan mempertaruhkan namanya untuk sebuah kebohongan. Fania merebut salah satu dokumen. Matanya bergerak cepat membaca setiap baris, lalu tangannya mulai gemetar. Ia berbisik, tidak mungkin, selama ini, kita tinggal di rumahnya. Bu Hartati menjatuhkan dirinya ke kursi. Suaranya nyaris hilang. Ini tidak mungkin, saya berkata dengan tenang. Sangat mungkin, Bu. Selama 6 tahun, kalian tinggal di rumah saya, makan dari uang saya, dan menghina saya di rumah saya sendiri. Fania mulai panik. Ia berkata, Reza, ini bohong kan? Katanya kamu yang punya semua ini. Reza tidak menjawab. Ia hanya menatap dokumen di tangannya dengan wajah orang yang baru saja kehilangan segalanya dalam satu tarikan napas. Saya melanjutkan, karena kalian sudah menandatangani gugatan cerai ini, hubungan kita selesai secara hukum, dan karena rumah ini beserta seluruh isinya adalah milik pribadi saya sebelum pernikahan. Tidak ada satupun yang bisa kalian klaim. Saya mengeluarkan satu map terakhir dari tangan Pak Dharma. Saya meletakkannya di atas meja. Ini surat pemberitahuan pengosongan rumah. Kalian punya waktu 7 hari untuk pergi dari sini. Bu Hartati mulai menangis. Ia meraih tangan saya, memohon. Katanya, nak, tolong, Ibu hilaf. Kita ini keluarga. Saya menarik tangan saya perlahan. Saya menatapnya dan berkata, keluarga, Bu. Keluarga tidak melempar surat cerai ke wajah menantunya. Keluarga tidak menyuruh perempuan demam memasak untuk 20 tamu. Keluarga tidak tidur dengan suami menantunya sendiri. Fania terkejut. Wajahnya memucat. Mbak tahu, saya mengeluarkan ponsel saya menunjukkan satu layar pesan-pesan antara Fania dan Reza, foto-foto mereka, rencana mereka untuk mengusir saya dan mengambil harta yang mereka kira milik keluarga. Saya berkata, saya tahu segalanya. Sejak lama, saya hanya menunggu kalian menunjukkan seberapa jauh kalian berani melangkah. Reza akhirnya bersuara, suaranya bergetar. Anindya, tolong, kita bisa bicara. Aku bisa menjelaskan. Saya menatapnya untuk pertama kalinya tanpa cinta, tanpa benci, hanya kekosongan. Saya berkata, tidak ada yang perlu dijelaskan. Reza, kamu sudah memilih. Sekarang
Hiduplah dengan pilihanmu. Disinilah saya bisa saja menghancurkan mereka sepenuhnya. Saya bisa menuntut mereka atas percobaan penipuan dokumen. Saya bisa mempermalukan mereka di depan seluruh relasi bisnis kami. Saya punya semua bukti untuk melakukannya. Tapi saya memilih untuk tidak. Bukan karena saya lemah, tapi karena saya tidak mau menjadi seperti mereka. Saya berkata pelan, saya tidak akan menuntut kalian, bukan karena kalian pantas dimaafkan, tapi karena hidup saya terlalu berharga untuk saya habiskan membenci orang seperti kalian. Malam itu, saya mengemasi barang-barang saya. Tidak banyak, hanya sebuah koper kecil berisi pakaian dan beberapa dokumen penting. Segala kemewahan di rumah itu tidak pernah benar-benar berarti bagi saya. Saat saya menuju pintu, Fania masih mencoba berkata sesuatu. Bu Hartati masih menangis. Reza hanya duduk mematung, menatap lantai. Saya berhenti sejenak di ambang pintu. Saya tidak menoleh. Saya hanya berkata, rawat rumah ini baik-baik. Setidaknya untuk 7 hari ke depan, lalu saya melangkah keluar, meninggalkan istana yang dibangun di atas penghinaan mereka sendiri. 7 hari kemudian, rumah itu resmi berpindah tangan, bukan karena saya menjualnya karena dendam, tapi karena grup usaha saya memang sudah lama berencana membangun sesuatu di kawasan itu. Rumah itu dirobohkan, dan di atasnya akan berdiri kantor baru perusahaan saya. Bu Hartati, Fania, dan Reza terpaksa pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, tanpa gaji, tanpa fasilitas, tanpa nama besar yang selama ini mereka banggakan. Reza mencoba melamar pekerjaan di berbagai perusahaan, tapi berita tentang bagaimana ia kehilangan jabatan direkturnya sudah menyebar di kalangan bisnis. Tidak ada yang mau mempekerjakan lelaki yang ternyata hanya duduk di kursi yang dibelikan istrinya. Satu persatu, pintu tertutup di depannya. Relasi bisnis yang dulu menghormatinya, kini menghindarinya. Teman-teman yang dulu berpesta di rumah kami tidak lagi mengangkat teleponnya. Ia baru menyadari seluruh rasa hormat yang ia terima selama ini bukan untuk dirinya, melainkan untuk kursi yang saya sediakan. Fania, yang selama ini hidup dari kemewahan keluarga Reza, akhirnya meninggalkannya begitu. Uang tidak lagi mengalir. Cinta yang mereka bangun di atas pengkhianatan ternyata tidak sekuat yang mereka kira. Suatu hari, saya mendengar bahwa Fania sudah menjalin hubungan dengan lelaki lain yang lebih kaya. Ia meninggalkan Reza tanpa sedikit pun rasa bersalah. Rupanya, bagi perempuan seperti Fania, cinta hanyalah alat untuk mendapatkan kenyamanan. Dan ketika kenyamanan itu hilang, cintanya pun ikut menguap. Reza akhirnya mengerti ia telah menghancurkan sebuah rumah tangga yang tulus demi seorang perempuan yang bahkan tidak pernah benar-benar mencintainya. Dan Bu Hartati, perempuan yang dulu mengukur nilai orang dari saldo rekeningnya, kini menghitung setiap rupiah untuk sekedar membeli beras. Beberapa minggu setelah pengosongan rumah, Bu Hartati datang ke kantor saya. Ia menunggu di lobi selama berjam-jam dengan pakaian yang sudah lusuh sampai akhirnya saya bersedia menemuinya. Ia menangis di hadapan saya. Ia meraih tangan saya, memohon. Katanya, Nat, Ibu minta maaf. Ibu sudah tua. Ibu tidak punya siapa-siapa lagi. Tolong kasihani Ibu. Saya menatap perempuan yang dulu menyuruh saya tidur di luar rumah di tengah hujan. Perempuan yang menghina saya di depan puluhan tamu. Perempuan yang menyebut saya pembawa sial di rumah saya sendiri. Untuk sesaat, ada bagian dari diri saya yang ingin membalas semua rasa sakit itu. Tapi saya memilih untuk tidak, bukan karena ia pantas dimaafkan, tapi karena saya tidak ingin membawa kebencian itu seumur hidup saya. Saya berkata pelan, Bu, saya tidak akan membiarkan Ibu kelaparan di jalanan. Saya akan memberi Ibu tempat tinggal yang layak dan uang bulanan yang cukup, tapi ada satu syarat. Bu Hartati mengangkat wajahnya penuh harapan. Saya melanjutkan, jangan pernah lagi mencari saya dan jangan pernah lagi menyentuh kehidupan yang sudah saya bangun kembali. Bantuan ini bukan karena kita keluarga, tapi karena saya memilih untuk menjadi manusia yang lebih baik daripada kalian dulu memperlakukan saya. Bu Hartati menunduk, air matanya jatuh ke lantai. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya satu pun kata sombong untuk diucapkan. Ia hanya mengangguk, lalu pergi. Saya membantunya bukan karena saya lupa. Saya membantunya karena saya ingin tidur nyenyak.
tanpa dendam yang menggerogoti hati saya. Itulah kemenangan yang sesungguhnya, bukan membuat mereka menderita, tapi membebaskan diri saya dari keinginan untuk membuat mereka menderita. Beberapa bulan kemudian, saya tidak sengaja bertemu Reza di sebuah pasar tradisional. Saya sedang dalam perjalanan mengunjungi sebuah proyek, dan mobil saya berhenti sebentar di dekat pasar itu. Reza bekerja di sana sebagai kuli angkut. Lelaki yang dulu duduk di kursi direktur kini mengangkat karung-karung beras dari truk ke los pasar demi upah harian. Ia terlihat kurus, lelah, dengan pakaian yang sudah usang. Ia melihat saya turun dari mobil dengan pakaian rapi, wajah tenang, dan senyum yang damai. Untuk sesaat, ia hanya mematung. Karung di bahunya tergelincir jatuh ke tanah, menumpahkan sedikit isinya ke jalanan. Jarak di antara kami hanya beberapa langkah, tapi perbedaan dunia di antara kami kini terbentang lebih luas dari samudra yang paling dalam. Di matanya, saya bisa melihat penyesalan yang begitu dalam. Penyesalan seorang lelaki yang membuang sebuah berlian hanya untuk mengejar kerikil di jalanan. Reza membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Mungkin permintaan maaf, mungkin penyesalan, tapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Ia hanya berdiri di sana, di antara karung-karung beras, menatap perempuan yang dulu ia buang dengan begitu kejam. Saya menatapnya sejenak. Di dalam hati saya, tidak ada lagi kemarahan, tidak ada lagi sakit hati. Semua utang emosi di masa lalu sudah lunas terbayar hari ini, secara tunai oleh waktu itu sendiri. Dulu, saya membayangkan momen ini akan terasa manis. Saya membayangkan saya akan menikmati kehancurannya. Tapi ternyata saat momen itu benar-benar tiba, saya tidak merasakan apa-apa karena orang yang dulu menyakiti saya di mata saya sekarang sudah benar-benar tidak berarti apa-apa lagi. Saya tidak menghina, saya tidak tersenyum merendahkan, saya juga tidak menunjukkan rasa iba yang berlebihan. Saya hanya menatapnya sebentar dengan tatapan kosong yang menandakan bahwa sosok Reza di hati saya kini sudah benar-benar mati. Lalu saya berbalik dan kembali ke mobil saya. Saat kaca jendela mobil perlahan naik, menutup pandangan di antara kami, saya menutup satu bab dalam hidup saya. Untuk selamanya. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Bu Ratih, tamu yang dulu pernah membela saya di arisan, menghubungi saya. Ternyata ia mengenali saya dari sebuah acara bisnis. Ia terkejut menyadari bahwa perempuan yang dulu mengelap lantai di depan puluhan tamu adalah pemilik grup usaha yang selama ini ia kagumi. Ia meminta maaf karena tidak bisa berbuat lebih banyak malam itu. Saya berkata bahwa satu kalimat kecilnya, satu tatapan iba di tengah ruangan penuh ejekan sudah cukup berarti bagi saya. Karena di saat semua orang memilih menertawakan, ia memilih untuk tetap manusiawi. Sejak itu, kami menjadi sahabat. Dan saya belajar bahwa keluarga sejati tidak selalu dibangun dari ikatan darah. Kadang ia dibangun dari orang-orang yang memilih untuk berdiri di sisi kita saat kita paling lemah. Setahun kemudian, grup usaha saya berkembang jauh lebih besar dari sebelumnya. Saya tidak lagi menyembunyikan siapa saya. Saya berdiri di depan publik sebagai diri saya sendiri, tanpa perlu berpura-pura menjadi perempuan yang tidak punya apa-apa. Saya membuka sebuah yayasan kecil untuk membantu para perempuan yang pernah terjebak dalam pernikahan yang menghancurkan mereka. Perempuan-perempuan yang seperti saya dulu diajari untuk percaya bahwa bertahan dalam penghinaan adalah bentuk kesetiaan. Saya belajar satu hal dari semua ini. Harga diri seorang perempuan tidak pernah bisa dibeli dan tidak pernah boleh ditukar dengan sepotong kata bernama keluarga, jika keluarga itu sendiri yang menginjaknya. Kesabaran bukanlah kelemahan, tapi kesabaran juga punya batas, dan ketika batas itu terlampaui, seorang perempuan berhak berdiri, mengangkat kepalanya, dan berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Di luar sana, ada banyak perempuan yang mungkin sedang berada di posisi saya dulu. Diinjak di rumahnya sendiri, dibungkam dengan kata sabar, diajari bahwa mengeluh adalah dosa. Kalau kalian salah satunya, saya ingin kalian tahu, membela diri bukanlah durhaka, menjaga martabat bukanlah kesombongan, dan pergi dari tempat yang menghancurkanmu bukanlah kegagalan. Itu adalah keberanian.
Karena balasan yang paling sempurna bukanlah dengan menghancurkan mereka yang menyakiti kita, tapi dengan membiarkan mereka hidup dalam penyesalan mereka sendiri, sementara kita terus melangkah maju, membangun kebahagiaan yang tidak akan pernah bisa mereka sentuh lagi. Dan bagi saya, itulah akhir cerita yang paling menenangkan. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Ceritakan di kolom komentar. Apakah kalian pernah bertemu keluarga seperti ini? Sampai jumpa di cerita berikutnya. Baru 1 hari saya menikah. Adik ipar saya sudah menampara wajah saya di depan seluruh keluarga. Ibu mertua berdiri di belakangnya sambil tersenyum puas. Mereka pikir saya hanya perempuan kaya yang bodoh dan mudah ditundukkan. Mereka tidak tahu. Pernikahan ini sejak awal adalah jebakan yang saya rancang sendiri. Halo sahabat. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum cerita dimulai, tulislah di kolom komentar dari kota mana kalian menyaksikan kisah ini. Jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan, agar channel ini bisa terus menghadirkan cerita-cerita yang lebih menarik untuk kalian semua. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Diana, 34 tahun. Saya pemilik dan direktur utama sebuah perusahaan properti di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 8 tahun saya membangun semuanya dari nol, sendirian, tanpa pernah meminjam tangan siapapun. Orang-orang mengenal saya sebagai perempuan yang tenang, tapi mereka tidak tahu seberapa dingin saya bisa menjadi ketika seseorang menyentuh hal yang paling saya jaga. Pagi itu, matahari baru saja masuk lewat celah gorden kamar utama. Saya sudah bangun sejak subuh. Di depan cermin, saya merapikan jilbab saya perlahan. Wajah saya tenang. Tidak ada keraguan sedikit pun di sana. Hari ini adalah hari pertama saya tinggal di rumah besar keluarga Amrul, suami saya. Pria yang merasa telah berhasil menaklukkan seorang perempuan kaya yang mudah diperdaya. Saya menatap pantulan diri saya, lalu tersenyum tipis. Saya tahu persis apa yang akan terjadi hari ini, dan saya sudah menyiapkan segalanya. Pernikahan ini bukan tentang cinta. Ini adalah rencana panjang. Sebuah rencana untuk menghancurkan orang-orang yang dulu pernah meremukkan hidup keluarga saya. Amrul dan keluarganya tidak pernah sadar. Mereka sedang melangkah masuk ke dalam perangkap yang saya susun selama bertahun-tahun. Ketenangan pagi itu pecah oleh suara gedoran pintu yang kasar. Gedoran yang tidak sabar. Gedoran yang sama sekali tidak pantas dilakukan di rumah, yang katanya menjunjung tinggi sopan santun. Saya menarik napas panjang. Saya rapikan letak jilbab sekali lagi, lalu berjalan pelan menuju pintu. Saat pintu terbuka, Vira sudah berdiri di sana. Adik ipar saya, 29 tahun. Rambutnya masih berantakan. Jelas baru bangun tidur. Tapi kesombongannya sudah terpancang sejak detik pertama. Vira menganggap dengan menikahnya saya ke dalam keluarga ini, seluruh kekayaan saya otomatis menjadi milik mereka juga. Ia memandang saya seperti memandang seorang pelayan baru. "Kenapa kau masih berdiri di sini?" kata Vira tanpa basa-basi. "Siapkan sarapan dan bereskan kamarku sekarang." Suaranya menggema di sepanjang lorong lantai 2. Tidak ada ucapan selamat pagi. Tidak ada sedikit pun nada hormat. Ia sengaja meninggikan suaranya agar seluruh penghuni rumah mendengar betapa berkuasanya ia. Ia ingin menegaskan, gelar nyonya rumah kini ada di tangannya dan ibunya, bukan di tangan saya. Saya berdiri diam di ambang pintu. Saya menatapnya dari atas ke bawah dengan tatapan datar. Tidak ada amarah yang meledak. Saya sudah melatih kesabaran ini selama bertahun-tahun, khusus untuk hari seperti ini. Saya tahu persis tabiat asli keluarga suami saya. Mereka adalah benalu, selalu mencari sesuatu untuk dihisap. Dengan suara yang sangat tenang, saya menjawab, "Masak sendiri, itu bukan tugas saya." Wajah Vira langsung berubah merah. Ia tidak menyangka perempuan yang ia kira penurut berani membantah. Belum sempat ia membalas. Dari ujung lorong, terdengar langkah cepat yang berat. Ibu mertua saya datang. Ibu Risma, 61 tahun. Wajahnya keras, matanya menyipit, penuh kebencian. Tanpa bertanya apa-apa, tanpa mencari tahu duduk perkaranya, ia mengangkat tangannya. Tamparan itu mendarat keras di pipi kiri saya. Suaranya menggelegar di lorong yang sunyi. Pipi saya panas, sudut bibir saya terasa perih. Tapi saya tidak bergeming, saya tidak menjerit.
Saya tidak menangis. Saya hanya menoleh pelan, menatap perempuan tua yang baru saja menampar menantunya di hari kedua pernikahan. "Beraninya kau melawan adikmu," bentak Ibu Risma. "Di rumah ini, kau hanya pelayan." "Kau dengar itu?" "Pelayan." Saya diam. Di dalam hati, saya mencatat semuanya. Setiap kata, setiap penghinaan. Saat itu juga, saya membuat keputusan. Saya akan menyiapkan kejutan untuk mereka berdua. Kejutan yang akan mereka kenang seumur hidup. Tapi, malam itu, mereka belum tahu apa yang sudah saya susun di balik wajah tenang saya. Mari saya ceritakan. Mengapa saya sampai di titik ini? 8 tahun lalu, keluarga saya hancur. Ayah saya dulu memiliki sebuah perusahaan kecil yang sehat, sampai datang seorang mitra yang ia percaya. Mitra itu adalah Ayah Amrul. Pelan-pelan, dengan dokumen palsu dan tanda tangan yang dipalsukan, Ayah Amrul menggerogoti perusahaan ayah saya dari dalam. Saat semuanya terbongkar, sudah terlambat. Aset ayah saya raib, utang menumpuk atas nama ayah saya, padahal ia tidak pernah menandatanganinya. Ayah saya jatuh sakit. Beliau meninggal dalam keadaan miskin dan dipermalukan. Hanya setahun setelah itu, ibu saya menyusul 3 tahun kemudian dengan hati yang tidak pernah pulih. Saya, anak tunggal mereka, harus memulai hidup dari titik nol. Saya bekerja siang malam. Saya belajar properti, saya belajar hukum, saya belajar membaca laporan keuangan sampai mata saya perih. Sedikit demi sedikit, saya membangun perusahaan saya sendiri. Dan sepanjang 8 tahun itu, saya tidak pernah lupa satu nama. Keluarga yang telah menghancurkan ayah saya. Ayah Amrul sudah meninggal beberapa tahun lalu. Tapi warisan kebusukannya diteruskan oleh anaknya. Amrul tumbuh menjadi pria tamak yang sama persis dengan ayahnya. Dan ketika saya tahu Amrul sedang mencari perempuan kaya untuk dinikahi, demi menyelamatkan keuangannya yang mulai goyah, saya tahu inilah saatnya. Saya tidak datang sebagai pendendam yang membabi buta. Saya datang sebagai perempuan yang sabar. Saya biarkan Amrul mengira ia yang memburu saya. Saya biarkan ia merasa menang. Sebab sebuah jebakan yang baik selalu membuat mangsanya merasa ia adalah pemburu. Selama masa perkenalan kami, saya berpura-pura menjadi perempuan lembut yang naif. Saya menutupi seluruh kekuatan saya. Saya sembunyikan perusahaan saya di balik nama-nama perusahaan lain, agar Amrul mengira kekayaan saya hanyalah warisan pasif yang mudah dikuasai. Saya bahkan membiarkan ia berpikir saya tidak paham soal bisnis. Amrul menelan umpan itu bulat-bulat. Ia melamar saya hanya 3 bulan setelah pertemuan pertama, dan saya dengan senyum yang ia kira tulus menerimanya. Kembali ke rumah besar itu. Setelah tamparan di hari kedua, hidup saya berubah menjadi rangkaian penghinaan yang tak henti. Setiap pagi, Vira meninggalkan kamarnya berantakan, lalu menyuruh saya membereskannya. Saya tidak pernah menyentuhnya. Ibu Risma akan datang, mengomel, lalu memanggil seorang pembantu untuk mengerjakannya, sambil menatap saya penuh dendam. Mereka tidak mengerti mengapa menantu yang mereka kira lemah ini tidak pernah bisa ditundukkan. Suatu sore, Ibu Risma mengumpulkan kerabat jauh di ruang tengah. Di hadapan semua orang, ia memamerkan perhiasan dan menyindir saya habis-habisan. Ia mengatakan menantunya tidak tahu diri, tidak becus mengurus rumah, dan hanya bermodalkan harta, tapi miskin sopan santun. Saya duduk di sudut ruangan, menyesap teh dengan tenang. Saya membiarkan mereka bicara. Setiap kalimat hinaan itu, bagi saya, hanyalah satu paku lagi yang mereka pakukan ke peti mati mereka sendiri. Mereka tidak tahu saya sedang menghitung, tapi mereka tidak tahu ada satu hal yang sedang saya tunggu dengan sabar. Beberapa hari kemudian, datang ujian yang lebih besar. Suatu malam, Ibu Risma mengumpulkan saya dan Amrul di ruang keluarga. Di atas meja sudah tergeletak setumpuk dokumen. Ibu Risma mendorongnya ke arah saya, lalu menyodorkan sebuah pena. "Tanda tangani ini," katanya tegas. "Sebagai istri yang baik, sudah seharusnya kau menyerahkan pengelolaan hartamu kepada suamimu. Ini hanya formalitas keluarga." Saya menatap dokumen itu sekilas. Itu adalah surat kuasa yang isinya
menyerahkan seluruh aset atas nama saya ke dalam kendali Amrul. Mereka pikir dengan satu tanda tangan mereka bisa menguras saya kapan saja. Saya hampir tersenyum. Mereka benar-benar tidak tahu siapa yang mereka hadapi. Saya mengangkat wajah, lalu berkata dengan nada selembut mungkin bahwa saya perlu membaca dokumen sepenting ini terlebih dahulu dengan tenang. Wajah Ibu Risma mengeras. Vira, yang duduk di sebelahnya, mendengus kesal. Lihat kan? Bu, kata Vira. Sudah kubilang, perempuan ini licik, tidak mau menyerahkan hartanya. Untuk apa kita pelihara dia di sini? Amrul menatap saya dengan tatapan menusuk. Untuk pertama kalinya, topeng pria penyayang itu sedikit terkelupas. Tapi saya tetap tenang. Saya berkata bahwa saya pasti akan mempertimbangkannya. Lalu saya kumpulkan dokumen itu dan saya bawa ke kamar. Malam itu, saya memotret setiap lembar surat kuasa itu. Satu bukti lagi. Bukti bahwa keluarga ini berniat merampas harta saya secara paksa. Persis seperti yang mereka lakukan pada ayah saya dulu. Esok paginya, dengan alasan ada urusan keluarga, saya keluar rumah. Saya menemui Pak Tono, pengacara saya, di sebuah kafe tenang di kawasan Menteng. Saya serahkan padanya foto surat kuasa itu, juga catatan harian. Semua penghinaan yang sudah saya kumpulkan sejak hari pertama. Pak Tono membaca semuanya dengan saksama. Ia menghela napas, lalu menatap saya. Bu Dayana, secara hukum, bukti yang Anda kumpulkan sudah lebih dari cukup. Kita bisa bergerak kapan saja Anda mau. Anda tidak perlu menderita lebih lama lagi di rumah itu. Saya menggeleng pelan. Belum. Pakistan, saya ingin satu bukti terakhir. Bukti tentang sumber kekayaan Amrul yang sesungguhnya. Saya tidak hanya ingin mereka kehilangan rumah. Saya ingin seluruh kerajaan kebohongan mereka runtuh dalam satu hari, tanpa sisa. Pak Tono mengangguk, mengerti. Ia tahu, saya tidak pernah bertindak setengah-setengah. Suatu sore, sebuah peristiwa kecil membuka satu pintu lagi bagi saya. Seorang perempuan muda datang ke rumah, mengaku sebagai rekan kerja Amrul. Tapi cara ia memandang sekeliling rumah dan cara ia menyebut nama Amrul membuat saya langsung paham. Perempuan itu adalah simpanan Amrul. Vira, yang melihat ketegangan di wajah saya, justru tertawa puas. Kenapa? Cemburu, katanya mengejek. Wajar saja kakakku punya perempuan lain. Kau ini kaku dan membosankan. Untung saja kau masih berguna untuk hartamu. Saya tidak menjawab. Saya hanya tersenyum tipis. Lalu permisi ke dapur untuk membuat teh. Di dalam, saya diam-diam mengirim pesan ke tim saya, meminta mereka menyelidiki perempuan itu. Beberapa hari kemudian, saya tahu perempuan itu adalah salah satu perantara dalam transaksi gelap Amrul. Sebuah benang merah yang menghubungkan langsung ke rekening rahasia yang sedang saya buru. Penghinaan Vira sore itu, tanpa ia sadari, justru menjadi petunjuk yang sangat berharga bagi saya. Tapi ada satu peristiwa yang nyaris membuat kesabaran saya runtuh. Suatu pagi, saya menemukan kamar saya berantakan. Vira telah masuk diam-diam saat saya pergi. Ia mengobrak-abrik lemari saya, mencari perhiasan. Dan di lantai tergeletak sebuah bingkai foto yang pecah. Itu adalah satu-satunya foto kedua orang tua saya yang saya bawa ke rumah ini. Kaca bingkainya retak, terinjak sengaja. Untuk pertama kalinya sejak masuk ke rumah ini, dada saya terasa sesak. Saya berlutut, mengambil foto itu dengan tangan gemetar. Vira muncul di ambang pintu, bersandar santai. Oh, itu. Tidak sengaja, katanya tanpa rasa bersalah. Lagi pula, untuk apa menyimpan foto orang tua yang sudah miskin dan mati? Memalukan saja. Saya menggenggam foto itu erat-erat. Saya pejamkan mata sejenak, menahan badai di dalam dada. Lalu saya berdiri, menatap Vira dengan tatapan yang membuatnya untuk sepersekian detik terdiam. Kau benar, kata saya pelan. Suara saya dingin seperti es. Foto bisa pecah, tapi ingatan tidak. Dan ada hutang yang tidak akan pernah saya lupakan. Vira tertawa gugup, mencoba menutupi rasa tidak nyamannya, lalu pergi. Ia pikir saya hanya bicara melankolis. Ia tidak tahu. Di hari itulah,
saya memutuskan. Saya tidak akan menyisakan sedikit pun belas kasihan untuk mereka. Malam itu, saya membersihkan pecahan kaca itu sendiri. Saya pandangi wajah ayah dan ibu saya di dalam foto yang retak. Saya berbisik pelan bahwa sebentar lagi semuanya akan terbalas. Mereka tidak akan menunggu lebih lama lagi. Penghinaan demi penghinaan terus berdatangan, hampir setiap hari. Pada akhir pekan, keluarga besar Risma berkumpul untuk makan siang. Belasan kerabat datang. Dan di hadapan mereka semua, saya diperlakukan seperti pelayan. Ibu Risma menyuruh saya mengantar hidangan ke setiap meja, menuangkan minuman, lalu berdiri di pojok menunggu perintah. Ketika salah satu kerabat bertanya, mengapa menantu diperlakukan seperti itu? Ibu Risma tertawa. Dia memang dari keluarga rendahan, kata Ibu Risma keras-keras, agar semua mendengar. Untung anak saya mau menampungnya. Jadi wajar kalau dia harus tahu diri dan melayani kami. Beberapa kerabat tertawa. Beberapa lainnya menunduk. Merasa tidak nyaman, tapi tidak berani bersuara. Saya berdiri di pojok ruangan, dengan nampan di tangan, dan wajah setenang air danau. Di dalam hati, saya berkata, "Teruslah bicara, Bu." Setiap kata yang Ibu ucapkan hari ini akan menjadi bagian dari kisah yang suatu hari akan diceritakan ulang. Tapi kali itu akan saya yang berdiri di tengah ruangan dan Ibu yang akan menunduk. Salah seorang kerabat tua, seorang nenek yang masih punya hati, diam-diam mendekati saya di dapur. Ia memegang tangan saya, lalu berbisik bahwa saya perempuan yang sabar dan suatu hari kesabaran itu pasti akan berbuah. Saya tersenyum, berterima kasih padanya. Saya tidak menyangka di rumah penuh racun ini masih ada satu orang yang melihat saya sebagai manusia. Saya mencatat namanya dalam hati. Kelak, ia adalah satu-satunya orang dari keluarga itu yang akan saya bantu ketika semuanya runtuh. Hari-hari seperti itu terus berulang. Disuruh ini, dihina itu, direndahkan di depan siapapun. Tapi setiap kali harga diri saya diinjak, saya tidak melihatnya sebagai luka. Saya melihatnya sebagai bahan bakar. Setiap penghinaan menambah satu lapis lagi pada tekad saya. Mereka sedang menggali lubang mereka sendiri, semakin dalam, semakin dalam. Dan mereka melakukannya dengan tangan mereka sendiri. Yang saya tunggu adalah Amrul. Lebih tepatnya, kesalahan Amrul. Saya sudah lama mencurigai bahwa Amrul tidak menjalankan bisnisnya secara bersih. Perusahaan distribusinya tampak besar di permukaan, tapi arus kasnya tidak masuk akal. Terlalu banyak uang masuk dari sumber yang tidak jelas. Terlalu banyak proyek fiktif. Saya butuh bukti, dan untuk mendapatkan bukti, saya harus berada sedekat mungkin dengannya. Maka saya memainkan peran istri yang patuh dengan sempurna. Saya membuatkannya kopi setiap pagi. Saya mendengarkan ceritanya dengan mata berbinar palsu. Saya membuatnya merasa di rumah yang penuh tekanan dari ibu dan adiknya. Hanya sayalah satu-satunya tempat ia bisa bersandar. Pelan-pelan, Amrul mulai membuka diri. Dan pria yang merasa aman adalah pria yang mulai ceroboh. Suatu malam, Amrul pulang dengan wajah tegang. Ia mengurung diri di ruang kerjanya berjam-jam. Saya tahu ada sesuatu yang sedang ia kerjakan. Sesuatu yang ia tidak ingin siapapun tahu. Saya menyiapkan secangkir teh hangat, lalu mengetuk pintu ruang kerjanya dengan lembut. Saya masuk dengan senyum istri yang penuh perhatian. Amrul buru-buru menutup sebuah jendela di layar komputer jinjingnya. Tapi saya sempat melihat sekilas deretan angka, sebuah nama rekening yang tidak saya kenal. Saya meletakkan teh di meja, lalu memijat pundaknya pelan. Saya berkata, ia terlihat lelah. Ia harus lebih menjaga kesehatan. Amrul tersenyum, merasa dimanja. Ia berdiri dan berjalan menuju kamar kecil di sudut ruangan untuk mencuci tangan. Begitu pintu kamar kecil tertutup, wajah saya berubah dalam hitungan detik. Seluruh kelembutan itu lenyap. Saya bergerak cepat, tanpa suara, menuju meja kerjanya. Dari balik saku, saya mengeluarkan sebuah alat penyimpan data berukuran kecil. Saya menyambungkannya ke sisi komputer Amrul. Jari saya bergerak kilat di atas papan ketik. Saya membuka kembali jendela yang tadi ia tutup, lalu menjalankan sebuah perangkat lunak penyedot data yang telah disiapkan tim keamanan siber pribadi saya. Di layar,
Sebuah bilah kemajuan bergerak cepat, menyalin semua bukti, transaksi ilegal, faktur palsu, riwayat pemindahan dana ke rekening rahasia di luar negeri. Mata saya memindai setiap baris dengan saksama. Semuanya terekam sempurna. Ternyata kejahatan Amrul jauh lebih ceroboh dari yang saya duga. Ia bahkan menyimpan bukti penggelapan pajak perusahaan di folder yang sama. Tepat ketika bilah di layar menunjukkan angka 100%. Terdengar suara kenop pintu kamar kecil diputar. Dengan sigap, saya mencabut alat penyimpan data. Saya sembunyikan kembali ke dalam saku. Saya bersihkan riwayat layar hanya dalam satu kedipan mata. Saat Amrul melangkah keluar sambil mengeringkan tangan, saya sudah berdiri di dekat jendela, membelakangi meja kerja, seolah sedang menikmati pemandangan kota dari ketinggian. Amrul berjalan mendekat, lalu memeluk saya dari belakang. Ia merasa dunianya begitu sempurna. Harta, jabatan, dan istri yang sangat patuh. Semua sudah dalam genggamannya. Ia tidak menyadari saat ia tadi mencuci tangan. Saya baru saja mencabut akar terakhir dari pohon kebohongannya. Di dalam hati, saya berbisik pada diri sendiri. Saya akan membiarkan ia menikmati puncak kebohongan ini sedikit lebih lama. Sebab ketika badai itu datang, tidak akan ada satupun tempat persembunyian yang bisa menyelamatkannya. Keesokan harinya, rumah itu mendadak sibuk. Ibu Risma, yang merasa derajat sosialnya telah naik, memutuskan menggelar sebuah pesta syukuran besar. Ia mengaku acara itu untuk mendoakan rumah tangga anaknya, sekaligus merayakan jabatan baru Amrul di perusahaan. Tapi semua orang tahu, itu hanyalah dalih untuk pamer. Para tamu berdatangan, kerabat, kolega, tetangga kelas atas. Ibu Risma berkeliling dengan gaun mahalnya, menerima pujian. Vira berdandan menor, memamerkan tas bermerek di setiap sudut. Dan Amrul berdiri di tengah ruangan, menyambut tamu seperti seorang raja kecil. Saya berdiri di pinggir, mengenakan kebaya sederhana. Beberapa tamu memandang saya dengan rasa kasihan, mengira saya menantu yang tertindas. Ibu Risma dengan sengaja memperkenalkan saya kepada para tamu dengan nada merendahkan. Ini menantu saya, katanya sambil tersenyum dingin. Untung anak saya mau menikahinya. Kalau tidak, entah jadi apa perempuan ini. Beberapa tamu tertawa kecil. Saya hanya tersenyum sopan. Di dalam hati, saya berkata, nikmatilah pesta ini, Bu. Karena ini adalah pesta terakhir yang akan Ibu nikmati di rumah ini. Sepanjang acara, saya disuruh hilir mudik melayani tamu, mengisi gelas, mengambilkan piring, membersihkan meja. Beberapa tamu yang baik hati menatap saya dengan iba, tapi tak satu pun berani menegur tuan rumah. Di mata mereka, saya hanyalah menantu malang yang harus tahu diri. Tak ada yang menyangka perempuan berkebaya sederhana yang melayani mereka itu sesungguhnya adalah pemilik rumah megah tempat pesta ini digelar. Di tengah pesta, Vira mendekati saya. Ia sengaja menumpahkan segelas jus tepat ke kebaya saya. Lalu ia berpura-pura kaget. Aduh, maaf, katanya dengan nada mengejek. Tanganku licin. Sana, ganti baju. Kau merusak pemandangan. Para tamu di sekitar menahan tawa. Saya menunduk menatap noda merah di kebaya saya. Lalu, saya angkat wajah dan tersenyum pada Vira. Tidak apa-apa, kata saya pelan. Noda ini akan hilang. Tapi ada noda lain di rumah ini yang sebentar lagi tidak akan pernah bisa dibersihkan. Vira mengernyit. Tidak mengerti. Ia pikir saya hanya bicara kosong. Ia tertawa, lalu berbalik pergi. Ia tidak tahu. Kalimat itu adalah peringatan terakhir yang pernah saya berikan padanya. Malam itu, setelah pesta usai dan rumah kembali sunyi, saya masuk ke ruang kerja pribadi saya yang terkunci rapat. Ruang yang tidak pernah diizinkan dimasuki siapapun. Saya menyalakan komputer, lalu menghubungi tim hukum dan tim keamanan saya lewat panggilan video. Di layar, wajah-wajah profesional saya muncul satu persatu. Pengacara senior saya, Pak Tono, kepala tim audit, kepala tim keamanan. Mereka sudah bersiap sejak lama, menunggu satu perintah dari saya. Buktinya sudah lengkap. Kata saya, tenang. Faktur palsu, rekening rahasia, penggelapan pajak, semuanya.
Mulai proses. Saya ingin semuanya bergerak serentak. Pajak, kepolisian, dan bank. Tidak boleh ada satu celah pun bagi Amrul untuk lari. Pak Tono mengangguk. Semua sudah disiapkan. Bu Dayana, begitu Anda beri perintah, dalam 3 hari, semuanya akan jatuh. Saya menatap layar dengan dingin. Berikan saya waktu sampai akhir pekan. Saya ingin mereka merasakan dulu puncak kesombongan mereka. Baru setelah itu, jatuhkan semuanya dalam 1 hari. Saya menutup panggilan. Saya bersandar di kursi, menatap langit malam Jakarta dari jendela. Selama 8 tahun saya menunggu malam ini. Dan sekarang, hitungan mundur sudah dimulai. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Penghinaan tetap datang. Tapi kali ini, saya menanggapinya dengan ketenangan yang berbeda. Ketenangan seseorang yang tahu. Akhir sudah sangat dekat. Ibu Risma semakin berani. Suatu pagi, ia masuk ke kamar saya tanpa mengetuk. Ia mengobrak-abrik lemari saya, mencari, katanya, perhiasan yang bisa ia pinjam untuk acaranya. Ia mengambil sebuah kalung, lalu memakainya tanpa permisi. Saat saya menatapnya, ia hanya mendengus. "Apa, ini kan rumah keluargaku," katanya. "Semua yang kau punya, sekarang juga milik kami. Kau saja yang tidak tahu diri." Saya tidak membalas. Saya hanya mencatat 1 pelanggaran lagi. Saya biarkan ia memakai kalung itu. Toh, sebentar lagi ia bahkan tidak akan punya hak atas pakaian yang melekat di tubuhnya. Pada hari yang sama, Amrul pulang dengan suasana hati yang sangat baik. Ia baru saja menutup sebuah transaksi besar, yang tentu saja adalah transaksi gelap lainnya. Ia memamerkan jam tangan mewah baru di pergelangannya. Ia merangkul saya, lalu berbisik bahwa sebentar lagi ia akan membeli villa di luar negeri. Ia bertanya, apakah saya senang menjadi istrinya? Saya tersenyum, lalu menjawab bahwa saya sangat bersyukur menikah dengannya. Itu adalah satu-satunya kalimat jujur yang saya ucapkan padanya selama ini. Saya memang bersyukur, sebab tanpa pernikahan ini, saya tidak akan pernah bisa menghancurkannya dari dalam. Malam itu, saya mengirim 1 pesan singkat kepada Pak Tono. Hanya 1 kata, mulai. Setelah mengirim pesan itu, saya tidak langsung tidur. Saya duduk lama di ruang kerja pribadi saya, menatap foto kedua orang tua saya yang sudah saya pindahkan ke bingkai baru. Saya teringat hari-hari terakhir ayah saya. Tubuhnya yang kurus di ranjang rumah sakit. Matanya yang menatap saya, penuh penyesalan karena merasa telah gagal melindungi keluarga. Saya teringat ibu saya yang setiap malam menangis diam-diam agar saya tidak melihat. Selama 8 tahun, kenangan itu adalah api yang menjaga saya tetap berjalan. Setiap kali saya lelah, setiap kali saya nyaris menyerah pada rasa sakit, saya akan mengingat wajah mereka, dan api itu akan menyala kembali. Saya mengusap bingkai foto itu pelan. "Ayah, Ibu," bisik saya, "besok semuanya selesai. Kalian bisa beristirahat dengan tenang sekarang." Air mata sempat menggenang di pelupuk mata saya, tapi saya tidak membiarkannya jatuh. Bukan karena saya tidak bisa menangis, tapi karena saya tahu air mata terakhir saya akan saya simpan untuk hari ketika keadilan benar-benar tegak. Bukan malam ini. Malam ini adalah malam terakhir saya berperan sebagai menantu yang lemah. Besok, dunia akan melihat siapa saya yang sebenarnya. Hari penghakiman pun tiba. Pagi itu dimulai seperti biasa. Amrul berangkat ke kantornya dengan mobil mewah dan senyum sombong. Ia tidak tahu hari itu adalah hari terakhirnya berjalan sebagai orang bebas. Tepat pukul 10 pagi, semuanya bergerak serentak. Di kantor pajak, sebuah laporan resmi diajukan, lengkap dengan bukti penggelapan miliaran rupiah selama bertahun-tahun. Di kepolisian, sebuah berkas tebal berisi bukti transaksi ilegal dan pencucian uang sudah berada di meja penyidik. Di bank, seluruh rekening Amrul, baik yang resmi maupun yang rahasia, dibekukan dalam waktu bersamaan. Amrul sedang memimpin sebuah rapat penting di ruang direksi saat pintu ruangan itu didobrak. Belasan petugas berseragam masuk di hadapan seluruh jajaran direksi dan ratusan karyawan. Amrul dibacakan tuduhannya: penggelapan pajak, pencucian uang, pemalsuan dokumen. Wajah Amrul memucat.
Awalnya ia mengira ini hanya kesalahpahaman. Ia berdiri dengan angkuh, menuntut para petugas menjelaskan siapa yang berani melaporkannya. Ia mengancam akan menggunakan koneksinya, akan menghancurkan karir siapapun yang berani menyentuhnya. Tapi ketika seorang penyidik meletakkan setumpuk bukti di atas meja, faktur palsu, riwayat transfer ke rekening rahasia, foto pertemuannya dengan para perantara gelap, wajah angkuh itu perlahan runtuh. Ia mencoba berteriak, mencoba menelpon pengacaranya, tapi pengacaranya tidak mengangkat. Ia mencoba mengakses rekeningnya lewat ponsel. Semua tertutup. Semua dibekukan. Para karyawan yang selama ini ia tindas, kini berdiri menonton. Sebagian dengan tatapan dingin, sebagian dengan rasa puas yang mereka sembunyikan. Dalam satu pagi, kerajaan kebohongan yang ia bangun runtuh seperti rumah pasir disapu ombak. Amrul diseret keluar dari gedung perusahaan di hadapan ratusan karyawan yang selama ini ia tindas. Ia diusir seperti pencuri murahan, tanpa membawa apapun selain pakaian di tubuhnya. Tangannya diborgol, kepalanya yang dulu selalu tegak penuh kesombongan, kini tertunduk. Tapi ada satu hal yang masih ia tidak mengerti. Siapa yang melakukan ini padanya? Dan jawaban itu menunggunya di rumah. Sementara itu, di rumah besar keluarga Risma, kekacauan baru saja dimulai. Pagi itu, saya sudah berdiri di ruang tamu utama. Tapi saya bukan lagi menantu yang tertindas. Saya mengenakan setelan kerja yang rapi dan tegas. Di samping saya, berdiri Pak Tono, pengacara saya, dengan map tebal di tangannya. Di belakang kami, berdiri 4 pengawal pribadi berbadan kekar, berpakaian serba hitam. Pengawal yang selama ini tidak pernah saya tunjukkan. Ibu Risma dan Vira turun dari lantai 2 dengan wajah panik. Pagi itu, telepon di rumah berdering tanpa henti. Mula-mula kabar bahwa rekening keluarga dibekukan. Lalu, kabar bahwa kartu kredit mereka semua ditolak. Lalu kabar paling mengerikan, bahwa Amrul ditangkap polisi di kantornya, di depan semua orang. Vira mencoba menelpon teman-teman sosialitanya, tapi satu persatu mereka tidak mengangkat. Berita penangkapan Amrul sudah menyebar cepat. Nama keluarga yang dulu mereka banggakan kini menjadi bahan gunjingan. Ibu Risma berkali-kali mencoba menghubungi kenalannya yang berpengaruh, memohon bantuan. Tapi tidak ada satupun yang mau terlibat. Orang-orang yang dulu menjilat mereka kini menjauh secepat angin. Dalam kepanikan itu, mereka turun ke ruang tamu. Dan di sanalah mereka melihat saya. Mereka baru saja mendengar semua kabar buruk itu. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Saat mereka melihat saya berdiri tenang di tengah ruangan, dikelilingi pengawal, kebingungan mereka berubah menjadi kengerian. Apa-apaan ini? Teriak Ibu Risma. Siapa orang-orang ini? Apa yang kau lakukan di rumahku? Saya menoleh padanya dengan sangat tenang. Untuk pertama kalinya, saya membiarkan topeng saya jatuh sepenuhnya. Rumah Anda, kata saya pelan. Bu Risma, mari saya jelaskan sesuatu yang sangat penting. Saya memberi isyarat pada Pak Tono. Ia membuka map tebal itu, lalu meletakkan selembar demi selembar dokumen di atas meja kaca. Rumah ini, kata saya, sudah saya beli 6 bulan yang lalu melalui salah satu perusahaan saya. Saat keluarga Anda terlilit utang dan terancam disita bank, ada sebuah perusahaan misterius yang melunasi semuanya, lalu mengambil alih kepemilikan rumah ini. Perusahaan itu adalah milik saya. Wajah Ibu Risma berubah pasi. Vira terduduk lemas di anak tangga. Semua yang ada di rumah ini. Saya melanjutkan. Mobil, perhiasan yang Anda pamerkan, pakaian mewah yang Anda kenakan, semuanya dibeli dengan uang hasil kejahatan Amrul. Uang yang sekarang sudah disita negara. Secara hukum, kalian tidak lagi memiliki apapun, bahkan tidak satu helai benang pun. Kau berbohong, jerit Vira. Kau hanya menantu. Kau tidak punya kuasa apa-apa di sini. Saya menatapnya dengan tatapan dingin yang belum pernah ia lihat. Menantu, Waira. Saya adalah pemilik rumah yang kau injak-injak ini. Saya adalah perempuan yang kau tampar di hari kedua pernikahan. Saya adalah orang yang fotonya kau injak dan kau hina. Dan saya adalah orang yang baru saja menjatuhkan kakakmu ke penjara. Vira terdiam. Tubuhnya gemetar.
Ingatan tentang semua hal yang ia lakukan pada saya kini berputar kembali di benaknya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Ruangan menjadi sunyi. Hanya terdengar isak tangis Vira yang mulai pecah. Tapi saya belum selesai. Saya berjalan pelan menuju jendela besar yang menghadap halaman depan. Saya tahu, sebentar lagi mereka akan mengerti siapa saya sebenarnya. 8 tahun lalu, kata saya, tanpa menoleh ke belakang. Ada seorang pria baik yang dihancurkan oleh ayah kalian. Perusahaannya dirampas dengan dokumen palsu. Namanya difitnah. Ia mati dalam keadaan miskin dan terhina. Lalu istrinya menyusul dengan hati yang remuk. Saya berbalik, menatap mata Ibu Risma. Pria itu adalah ayah saya, dan saya adalah anak yang kalian kira sudah lenyap ditelan kemiskinan. Saya kembali. Bu, saya menikahi anak Anda bukan karena cinta. Saya menikahinya untuk menghancurkan keluarga ini sampai ke akar-akarnya. Sama seperti kalian dulu menghancurkan keluarga saya. Ibu Risma mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar hebat. Ia akhirnya mengerti. Selama ini, mangsa yang ia kira lemah sebenarnya adalah pemburu yang paling sabar. Saat itulah pintu depan terbuka. Amrul, yang dibawa kembali sebentar oleh petugas untuk proses penyitaan aset, melihat pemandangan itu. Ia melihat saya berdiri tegak di tengah ruangan, dikelilingi pengawal dan pengacara. Dan dalam sekejap, ia mengerti segalanya. Kau, Desis Amrul, matanya merah, penuh amarah. Kau yang melakukan ini. Kau menjebakku sejak awal. Beraninya kau. Ia melangkah maju, tangannya terkepal, hendak menerjang ke arah saya. Tapi sebelum ia sempat mendekat, 2 pengawal saya bergerak. Dalam hitungan detik, tubuh Amrul sudah ditekuk dan dikunci. Ia meronta, tapi tidak berdaya. Lepaskan aku, raungnya. Aku ini suaminya. Aku berhak atas setengah hartanya. Pengadilan akan memberikan separuh harta ini padaku. Saya berjalan mendekatinya, lalu berjongkok agar mata kami sejajar. Saya tersenyum tipis. Setengah harta, kata saya pelan. Amrul, surat perjanjian pranikah yang kau tanda tangani dulu, yang kau kira hanya formalitas, sudah memastikan kau tidak berhak atas 1 rupiah pun dari saya. Kau menandatanganinya sendiri, dengan tanganmu sendiri, karena kau terlalu sombong untuk membacanya. Dan sekarang, kau bahkan tidak punya hartamu sendiri. Semuanya milik negara. Wajah Amrul hancur total. Ia akhirnya menyadari sejak awal. Ia bukan pemburu. Ia hanyalah mangsa yang merasa berkuasa. Petugas menyeretnya keluar. Suara teriakannya perlahan menghilang di balik pintu. Kini tinggal Ibu Risma dan Vira. Ibu Risma mencoba mengumpulkan sisa harga dirinya. Ia berdiri, lalu menunjuk koper-koper besar yang sudah ia siapkan diam-diam, berisi pakaian dan perhiasan mahalnya. Baik, katanya dengan suara bergetar. Kau menang. Sekarang biarkan kami pergi, membawa barang-barang kami. Saya tersenyum sinis. Saya memiringkan kepala sedikit, menatap koper di tangan mereka. Barang-barang kalian, kata saya. Sejak kapan kalian punya barang di rumah ini? Saya memberi isyarat dengan anggukan kepala kepada pengawal saya. Keempat pria itu langsung melangkah maju, tanpa mempedulikan jeritan protes. Mereka mengambil koper-koper itu, meletakkannya di lantai marmer, lalu membuka resletingnya. Saat koper terbuka, tumpukan pakaian mahal, tas tangan mewah, dan kosmetik berharga tinggi tumpah berserakan di lantai. Saya melangkah maju, menatap barang-barang itu dengan pandangan merendah. Semua benda di dalam koper ini, kata saya tajam, dibeli dengan uang hasil kejahatan, uang yang sudah disita negara. Kalian tidak berhak membawa 1 helai pun dari rumah ini. Saya mengalihkan pandangan, menyapu mantel bulu mahal dan perhiasan yang masih melekat di tubuh mereka. Bahkan, pakaian yang kalian kenakan saat ini, saya melanjutkan, dibeli dengan uang itu. Kalian masuk ke rumah ini dulu tanpa membawa apa-apa, selain kesombongan yang kosong. Maka kalian harus keluar dari rumah ini dalam keadaan yang sama. Ibu Risma melebarkan matanya, tidak percaya.
Apa maksudmu? Kau mau kami keluar tanpa pakaian? Kau benar-benar perempuan iblis. Teriaknya histeris. Lepaskan mantel dan sepatu mahal yang kalian pakai. Kata saya tanpa nada amarah. Hanya pernyataan dingin. Karena itu pun dibeli dengan uang itu. Atau saya akan meminta pengawal saya melepaskannya secara paksa. Ketegasan dalam suara saya membuat darah mereka membeku. Mereka tahu saya tidak sedang bercanda. Dengan tangan gemetar, menahan malu dan amarah, Vira mulai melepaskan mantel mahalnya, membiarkannya jatuh ke lantai. Ia menunduk, melepas sepatu hak tingginya sambil terisak. Ibu Risma melakukan hal yang sama, dengan wajah tertunduk dalam. Keangkuhan yang selalu mereka pamerkan, kini terkelupas habis sampai ke dasarnya. Setelah mereka berdiri hanya dengan pakaian seadanya, saya memerintahkan seorang pelayan melemparkan 2 pasang sandal jepit karet yang sangat murah ke hadapan mereka. Sandal tipis itu mendarat tepat di ujung kaki mereka. Pakai itu, kata saya. Dan segeralah angkat kaki dari rumah ini. Vira menatap saya dengan mata penuh air mata dan kebencian. Kau akan menyesal, desisnya. Suatu hari kau akan menyesal. Saya menatapnya balik. Tenang. Tidak. Vira, orang yang menyesal adalah kalian. Setiap hari, di sisa hidup kalian. Kalian akan ingat hari ini. Saat kalian harus berjalan keluar dari rumah megah ini dengan sandal jepit murah. Sama seperti yang dulu kalian paksakan pada keluarga saya. Ibu Risma masih mencoba bertahan. Ia menatap saya, lalu berkata dengan suara serak bahwa saya tidak punya hati, bahwa saya telah menghancurkan sebuah keluarga. Saya kemudian membuka tas kecil saya. Saya masukkan tangan ke dalam, lalu mengeluarkan selembar uang Rp2.000 yang sudah lusuh. Dengan gerakan tangan yang pelan, saya melepaskan lembaran kecil itu, membiarkannya melayang dan jatuh tepat di depan kaki Ibu Risma. Itu untuk ongkos jalan kaki Anda mencari tempat baru, kata saya. Jangan pernah lagi menampakkan wajah Anda di hadapan saya. Suara saya tidak mengandung amarah, hanya sebuah pernyataan mutlak yang tidak bisa dibantah. Saya menoleh kepada petugas keamanan yang berdiri di pintu. Tolong antar kedua orang ini keluar. Sekarang juga. Petugas itu langsung bergerak. Mereka mengiringi Ibu Risma dan Vira menuju pintu. Ibu Risma tidak melawan lagi. Kepalanya tertunduk lemas, menatap selembar uang Rp2.000 yang menjadi saksi bisu kehancuran total harga dirinya. Mereka keluar dari pintu kaca rumah megah itu, kembali ke jalanan. Tempat mereka akan menjalani sisa hidup dalam kemiskinan dan penyesalan. Saya membalikkan badan tanpa menoleh ke belakang. Saya melangkah menuju mobil yang sudah menunggu. Di kursi belakang, saya bersandar, lalu menutup mata sejenak. 8 tahun. Akhirnya selesai. Beberapa bulan kemudian, Amru dijatuhi hukuman penjara yang panjang atas semua kejahatannya. Seluruh asetnya disita. Tidak ada satupun pengacara yang mau membelanya, karena tidak ada lagi uang untuk membayar. Di persidangan terakhir, kabarnya, ia hanya duduk diam. Dengan wajah kosong, seorang pria yang kehilangan segalanya. Tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi ancaman, hanya penyesalan yang datang terlambat. Ibu Risma dan Vira, yang dulu hidup bermandikan kemewahan, kini harus bertahan hidup dari belas kasihan orang. Kabar terakhir yang saya dengar, mereka tinggal di sebuah rumah petak sempit di pinggiran kota. Vira, yang dulu tidak pernah mau menyentuh pekerjaan rumah, kini bekerja serabutan untuk makan. Ibu Risma, yang dulu memamerkan perhiasan kepada semua orang, kini menundukkan kepala setiap kali bertemu kenalan lama. Kesombongan yang dulu mereka banggakan, kini hanya tinggal kenangan pahit. Hanya ada satu orang dari keluarga itu yang saya cari. Nenek tua yang dulu diam-diam menggenggam tangan saya di dapur dan berbisik bahwa kesabaran saya akan berbuah. Saya menemukannya, dan saya pastikan ia hidup dengan layak di sisa usianya. Sebab keadilan bagi saya bukan hanya soal menghukum yang jahat, tapi juga soal mengingat siapa yang pernah memperlakukan kita sebagai manusia. Sementara saya kembali ke kehidupan saya. Perusahaan saya tumbuh semakin besar. Saya mendirikan sebuah yayasan atas nama kedua orang tua saya.
untuk membantu keluarga-keluarga kecil yang menjadi korban penipuan bisnis. Seperti yang dulu menimpa ayah saya. Setiap kali saya menandatangani bantuan untuk mereka, saya merasa ayah dan ibu saya tersenyum dari kejauhan. Saya tidak pernah lagi menikah. Bagi sebagian orang, mungkin saya terlihat dingin. Tapi saya menemukan kedamaian yang utuh dalam hidup yang saya bangun sendiri, dengan tangan saya sendiri. Hutang lama sudah lunas, luka lama sudah sembuh. Dan untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, saya bisa tidur tanpa mimpi buruk. Setiap pagi, saya bangun dengan dada yang ringan, tahu bahwa keadilan sudah saya tegakkan dengan cara saya sendiri. Sahabat, cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luarnya. Perempuan yang terlihat lemah dan diam mungkin justru adalah orang yang paling kuat dan paling sabar di ruangan itu. Dan jangan pernah meremehkan kesabaran, sebab kesabaran yang dirawat bertahun-tahun bisa menjadi kekuatan yang paling menghancurkan. Orang yang paling berbahaya bukanlah orang yang berteriak paling keras, tapi orang yang diam, mengamati, dan menunggu waktu yang tepat. Di luar sana, ada banyak perempuan yang mungkin sedang berada dalam posisi saya dulu, ditindas, dihina, dianggap tidak berharga oleh keluarga yang seharusnya menyayangi mereka. Untuk kalian, ketahuilah, diam bukan berarti lemah. Kadang, diam adalah cara seseorang mengumpulkan kekuatan untuk bangkit. Di luar sana, ada pula banyak orang yang merasa bisa menindas orang lain selamanya, hanya karena mereka merasa lebih berkuasa. Mereka lupa roda kehidupan selalu berputar. Apa yang ditanam, suatu hari pasti akan dituai. Hari ini mungkin mereka tertawa di atas penderitaan orang lain, tapi mereka tidak pernah tahu kapan giliran mereka untuk menangis akan datang. Dan ada juga keluarga yang menghancurkan orang lain demi harta, lalu mengira mereka akan aman selamanya. Tapi keadilan, meski kadang datang terlambat, tidak pernah benar-benar tertidur. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, memilih menjadi orang yang menindas, atau memilih menjadi orang yang tetap berpegang pada keadilan, meski harus menunggu bertahun-tahun. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Apakah kalian pernah berada di posisi seperti ini? Bagaimana kalian bangkit darinya? Kisah kalian mungkin akan menjadi kekuatan bagi orang lain yang sedang berjuang di luar sana. Terima kasih banyak sudah menemani saya sampai akhir cerita ini. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.